banget yang namanya si Selin. Kalau sama si Po Apa kan tahu sendiri. Kenapa emang ya kalau sama Po Apa kenapa? Kalau sama Selin tuh enak dipandang mata. Kalau si Po Apa mah keset, mana enak. Ibaratnya bikin kamu lebih semangat ya pagi. iya dong, ibaratnya kalau kamu itu bening kayak gelas wine. Ya kan? Kalau Po Apa kan kayak ember monopoli. Buat ngocok dong, iya ya ampun. Enak banget, segar, fresh. Tapi yang ada aku sebel sama kamu ternyata udah punya pacar ya, Stefan ya. Kamu lagi kayak aku aja. Ya bukan, kamu dulu sama si Marcel, ya kan? Ternyata pas kamu sama Marcel aku juga cemburu. Ternyata cowok yang bergelimang harta kalah sama cowok yang bergelimang tawa. Ya. Kalau dia udah bergelimang harta, terus bergelimang tawa kayak kamu. Iya tapi gimana? Kamu udah siap kalau sama aku jadi yang kedua. Gak apa-apa aku jadi yang kedua, yang penting kamu gak ada duanya buat aku. Hei, daripada jadi yang pertama diduain, lebih baik jadi nomor 2 tapi diutamakan. Iya. Udahlah hari ini kamu. Tapi hari ini aku senang banget kamu karena. jadi host di sini. Iya bener, akhirnya aku punya program di Trans 7. Selamat datang Selin di FYP. Karena Selin udah paling cantik, paling bagus. Dulu. Oh jadi gitu. Dulu. Iya, kamu udah cocok banget di sini. Iya. Aku tuh enak kalau sama kamu tuh bisa. Bawang putih. Bawang putih. Elah dalah. Salah kayak ngeliat setan lu ngeliat gua. Kaget gua. Ada Ayu Ting Ting. Sampai kaget gua. Oh sama-sama ya. Ngapain lu datang ke sini? Aduh ini ngapain bawang putih di mari? Kamu bisa-bisanya ya bukannya nyuci di rumah. Kakak di sini mau kerja. Jangan nyuruh-nyuruh gue nyuci, mukanya lu tuh kayak jemuran. Tahu aja nyuci. Hari ini gua mau nge-host sama Selin. Selin tuh enak bisa diajak tukar pikiran. Lu mah gak ada pikiran. Ada apa? Kalau nggak ada pikiran justru itu lebih enak kak. Gimana gini aja dah. Sekarang diganti cewek 2, laki 1. Iya, gini aja deh. Tapi lu berdua tuh ada sama-sama. Apa samanya? Sama-sama, yang ini lagi janda, ini pernah janda ya. Udahlah, ini aja. Coba kamu tunjukin dong, kamu bisa jadi host ngalahin dia. Supaya nanti produser lihat Iya kamu. bener tuh. Lu diganti. Oh, bener gimana? Kalau dia bagus kan lu diganti. Jangan gitu dong. Tadi lu bilang bener tuh, lu bilang begitu. Iya, tadi lu bilang bener tuh. Oke deh kalau gitu kita sekarang mau langsung aja ngeliat ke Viti beberapa pernikahan artis yang umurnya singkat. Gue dong. Kan gak enak kan kalau dia angkat. Gak enak. Ini ada lihat, kita lihat sama-sama artis-artis Indonesia yang pernikahannya singkat. Nah itu dia. Singkat. Itu pernikahan atau SMS sih singkat. Ya. Yuk kita lihat TV-nya. Ya, jadi itu banyak pernikahan. Tapi tadi ada pernikahan yang baru dapat mahar dia cerai lagi. Nah, temen kamu ya? Iya, Bella Luna kan. Aku rasanya pengen gitu dinikahin orang kaya, abis dapat mahar langsung cerai lagi. Ya, jangan. Jangan begitu dong. Biar bagaimanapun pernikahan itu harus seumur hidup, semati. Lu udah pernah cerai juga waktu itu? Itu mah lakiannya aja yang daglog. Tapi sebenarnya kan intinya kan setiap wanita juga tidak ada yang pengen cerai, benar nggak? Benar. Semua wanita juga pinginnya sama pasangannya itu kan. Suaminya kawin lagi? Ya bukan. Jangan, itu cukup gua aja Ya, kayak begitu. gua sama Nagita lah, lu lihat lah setia banget. Duduk Kan itu yang kelihatan, itu yang kelihatan. Duduk lah. Gua itu sama Nagita itu cuman 2 kuncinya dalam rumah tangga. Apa yang pertama? Bersyukur sama sabar, ya kan? Ya, yang bersyukur. Gua. Yang sabar. Nagita. Beda ya. Dia bersyukur dan sabar. Kalau gua sabar dua-duanya. Iya makanya. Iya. Gue pikir tiap orang harus saling bersyukur dan saling sabar. harus saling Bukannya sendiri-sendiri. Lo harus saling mengisi. Jadi begini loh, mencintai yang tulus itu bukan mencintai kelebihan pasangan kita. Tapi saat kita bisa mencintai, menerima dan memaafkan kesalahan pasangan kita, itu yang namanya cinta. Rapi jago banget kalau ngomong. Udah sekarang kita tanya si Selin. Si Selin kenapa sih? Kamu kenapa sih waktu itu akhirnya, maaf ya bukan menguak kisah lama nih. Ya. Tidak. Jangan nangis dong, jangan nangis dong. Jangan nangis dong. Tolong dah kamera di jom dah. Beda banget ya. Dijawab. Gua tahu ini. Tidak banget.
Ini rahasianya Selin ini, Iya. dia tuh sering mandi susu. Tapi dia kalau mandi susu emang bersih. Lu mandi susu, susunya hitam. Bener. Orang mandi susu, susunya hitam. Lu bingung sama dia. Ya ampun. Beda banget. Aja. Ini Tapi siang emang, ini malam. Selin gimana sih, maaf? Ada nggak kalau, maaf ya, bercerai itu ada rasa penyesalan nggak sih? Ada nggak dalam hati kecil, aduh harusnya gue mempertahankan. Kayak gue ngelihat si Gisel nih. Betul. Gisel tuh di artikelnya ngomong gitu. Aduh penyesalan aku tuh bercerai, katanya tuh gitu. Meskipun ya sekarang ya harus dijalanin aja. Kalau kamu gimana? Ya bener, keadaan yang paling bikin aku down banget adalah perceraian ya pada saat itu. Terus menurut aku juga pun bercerai itu adalah sangat aku sesali kejadiannya, tapi tidak aku sesali perjalanannya gitu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda sih. Jadi kejadian pada saat bercerai itu membuat aku kayak, kenapa sih kok harus gini gitu? Apa ini emang udah jalan yang terbaik gitu? Meskipun sebenarnya tidak disukai perceraian itu, tapi kan ya kita manusiawi gitu, merasakan apa. Ya ada salahnya, ada hilafnya gitu. Jadi kalau dibilang menyesalnya ada gitu. Tapi kan kamu kan punya 4 anak gitu, nggak merasa capek gitu ngurusin. Sekarang ngurusin sendiri berarti 4 anak diurusin sendiri Kerja sama juga, kamu. ngurusin anak juga. Capek mah pasti iyalah ya, manusiawi kalau kita tuh ngerasa capek. Terus kadang-kadang ada ngerasa daunnya juga, kadang-kadang ngerasa kayak Bisa nggak ya? gagal nggak ya gitu, bener nggak ya caranya gitu. Tapi ini kalau cowok nih misalnya nih, mau deketin kamu gitu misalnya. Si Selin janda ya udahlah biasa gitu. 4 anak. Itu bikin kamu jadi aduh bisa nerima nggak ya cowok ini ya? Ada kepikiran gitu nggak? Atau Kamu nggak ada kepikiran? kalau aku mah siap mau gitu. Aku mah siap. Ngomongnya Siapa aja lu? Nih, Kalau kamu siap? salah begini nih. Kalau kamu siap? Kamu masih kosong gak sih sebetulnya? dia nggak pantas ya. Lu mah nggak pantas. Playboy udah. Lo jatuhnya kamu masih kosong gak kayak ibu kontrakan. Iya. Kayak ibu kontrakan. Lagi ngomongin perceraian. Tahu. Lagi ngomongin Kan perceraian. sudah 2 kali gagal. Banyak banget laki-laki yang mencoba Benar. mendekat. Satu kali lagi hat trick gue. Nah, Sebentar, dia baru masuk kok langsung nanya sih. Jelasin dulu dong, dari mana? Jelasin. gue di belakang bareng Gigi. Gigi. Gigi nih. Masuk. Di gigi belakang ada gigi. Oh ada. Ada gigi belakang. Gigi geraham. Tapi Beda dong, gigi beda. Iya. bener gak sih? Lu risih gak sih orang-orang bilang, kawinnya maaf ya, kawinnya kok gak pernah lama gitu. Iya bentaran doang gitu. Gue nggak risih dengan omongan orang sih, gue nggak risih dengan itu karena kan yang dijalanin itu kan kita doang yang tahu gitu. Lu mau sampai kapan hidup bergumul dengan omongan orang gitu? Gue udah terbiasa diomongin orang, mau dari hal yang paling buruk kayak, mau hal yang baik kayak, atau apapun yang gue lakukan pasti jadi bahan omongan gitu kan. Jadi gue nggak peduli omongan orangnya, cuman yang gue pedulin adalah gimana keluarga gue gitu, ngerti nggak lo? Ya, iya, Anak-anak gue, nah ya, itu ya. sih sebenarnya. Tapi kan tetap aja namanya orang, lu pasti baca komentar, denger omongan orang. Iya, benar. Gimana caranya sih biar, yang penting gue aja udah. Nggak ada, gue lama-lama jadi ya udah berdamai aja dengan keadaan Berdamai gitu. Jadi dan kayak, keadaan. jadi kayak ya udah lu baca jadi udah biasa aja gitu. Tapi kalau dari pernikahan nih, kan ada 3 nih faktor yang biasanya membuat perceraian. Ya. Pertama KDRT, kedua selingkuh, ekonomi sulit. Pilih mana? Pilih mana? Punya pasangan KDRT atau suka selingkuh. selingkuh atau ekonominya sulit? Selingkuh aja deh. Kan? Beneran? Ekonomi sulit juga susah ya kan. Terus KDRT. kalau misalnya KDRT nggak mau lah. Kalau selingkuh serem. masih oke. Ya oke asal tanggung jawab. Bukan gua ini pinggang gua. nggak enak. Oh, sakit pinggang. Aduh, Lu kalau giliran selingkuh langsung paling Bukan ini pinggang gua, selingkuh juga. Kenapa harus selingkuh? Gak boleh Kenapa? selingkuh kecuali istrinya tahu. Itu namanya nggak selingkuh, itu namanya mendua. Iya. lu memilih mendingan sama laki-laki yang suka selingkuh daripada ekonomi sulit. Kalau KDRT oke lah, orang juga pada gak mau ya. Benar. KDRT mah tuh kasihan Ya lah. makanya, mendingan punya cowok selingkuhan, suka selingkuh. Daripada Sebenarnya Ekonomi sulit. pun nggak jadi masalah. Sebenarnya kan sulitnya tergantung bagaimana inian Dia lo juga bisa aja. kerja, maksudnya gua bisa iya. bantu gitu. Karena kan gini, karena gue merasa gue nggak butuh juga, toh gue juga punya gitu kan. Ini kan ngomongin Oh, laki-lakinya oke, gitu oke, kan. oke. Kita bisa saling bantu gitu, saling support gitu. Jadi kalau misalnya daripada ya maksud gue lebih baik ya selingkuh juga gitu. Gak apa-apa. Kalau lo selingkuh juga kan lah. ya jangan juga, cuman pilihan lo kan lo kasih itu. Iya. Ya, lagi itu aja Sabar ya. yang nulis. Pilihannya kagak dibagus. Ada Kemarin lagi. kasih pilihan lu.
Tapi daripada cowok setia tapi nggak punya, mendingan kaya raya tapi tukang selingkuh. Bingung juga kan lu. Ya, mendingan gua mah kalau gua dikasih pertanyaan begitu, mendingan gua mati. Gua mah daripada hidup nyakitin. Sosokan. Sakit hati gue. Semuanya kagak bener. Emang ada yang mau sama lo? Hah? Ada yang mau emang sama lo? Dulu Ya. gue jadi rebutan tau. Dulu. Rebutan. Yang rebutin siapa aja? Mut. Jadi kalau buat gua hidup ini di dunia ini kita tuh emang harus lebih realistis mikirnya. Ya, tuh, dengerin, Secara gue itu adalah perempuan, Ah. janda punya 4 anak, Oke. gitu kan. Gue bukan materialistis tapi lebih ke realistis. Bener. gitu. Oke, Emang oke, di oke. dunia ini lu nggak butuh segala sesuatu yang berlebih tapi at least ada gitu. Oke, Jadi oke. kalau kekurangan juga jangan gitu. Lebih ke pekerja keras mungkin ya. Iya. Kalau pekerja keras kan hasilnya lihat nanti. Tapi kalau udah diem aja, udah nggak punya, diem aja malas-malasan Nah, gitu. iya. Iya. Tapi katanya maaf nih, emang mantan suami kamu yang pertama itu nggak menafkahi anak-anak. Aku ada artikelnya. Emang iya? Emang kamu mau nafkahin? Aku siap. Kalau Kenapa? Panggil Gigi lo. Panggil Gigi lo. siap, doain dia. Supaya dia. Tapi belum kelar. Tuh. Ramai Ramai. pengakuan Selin Evangelisita apa sih? Evangelista. Ya, soal mantan suami pertama tak pernah nafkahi anak. Emang ya? Satu ya dari yang pertama satu anak kan? Iya, tapi masa sih aku ngomong kayak gitu? Itu artikel Kapan? kan. Oh enggak, waktu itu ditanya, kapan terakhir kali ngasih, terakhir kali kapan ya? Mungkin udah lama kali ya gitu. Berarti nggak rutin per bulan? Nggak Enggak, ada komunikasi. enggak. Udah aku yang komunikasi lah. sama Ya kamu. boleh lah. Tapi beneran? Tapi pernah dikasih nafkah? Ya pernah lah, masa enggak? Tapi nggak rutin? Enggak. Terakhir kapan? Wah, Udah lama lah. Ini cerainya apa yang pertama udah berapa? 10 tahun ada ya? iya ada kali ya? Ada 10 Ya, tahun. tapi Biasanya kan kalau perempuan begitu jadi gini, udah capek dengan sendirinya kayak gini. Ya udahlah, lu mau kasih syukur, nggak kasih ya udah begitu. Tapi kan Kok kebiasaan ngebiayain laki ya? Iya, kok tahu sih? Tapi kan ada anak kan? Anak kan harus didapat tanggung jawab Benernya juga kayak kan? gitu. Cuman kan bener tadi kata Pak Alpa ya, kita ngerasa kayaknya udahlah kalau emang ini daripada ribet ya kan, ribut. Toh juga semuanya dikasih rezekinya kok sesuai dengan porsinya gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua masih suka. Kalau yang kedua iya. Berapa sih? Mau nambahin nggak ya? Ya. Ya cukup lah. Tapi terjawab ya kenapa Selin itu selama itu bekerja sangat keras. Karena banyak anak yang harus ditanggung jawabi, betul ya? Benar. Nah, Selin, kamu ada aku lah. Aku juga siap. Ngantuk, gua ngantuk begini emang kenapa sih? Salah gua. Tapi sebenarnya kamu cemburu nggak sih kalau ngeliat mantan kamu tuh gandeng-gandeng sama Emangnya ada berita apa sih? Udah pada punya gandengan baru sekarang. Siapa sih Iya. Stephen? Ih, siapa? Stephen Stephen William. iya. Stephen William. Dirli juga iya. Coba ya kan? mana? Mana ada videonya Iya. nggak? Nih. Ada Stephen dulu nih. Selin. Tuh ngelihatnya apa gitu loh Selin. Kan Iya. Enggak, ini tuh waktu itu anak aku tuh ngeliatin video ini berkali-kali gitu. Hah? Siapa sih itu? Si Koa. Khusus? Iya. Iya lagi kan kebetulan karena itu lagi pakai handphone orang gitu Muncul. kan. Terus ngeliatin, iya terus ini, oh ini daddy. Oh my god daddy, I want daddy gitu. Koa. Jadi dia nggak begitu mengerti tentang apa isi video itu sebenarnya, cuman yang dia lihat tapi di nggak situ situ ada daddy. bapaknya aja. bapaknya, ya. Oke kan 5 tahun ya? Sama Siapa? Stephen tuh Iya, 5 tahun. Itu kan bukan yang bentar juga, cukup lama sebetulnya. Dan pernah ada di hati lah pasti. Melihat sekarang mantan sudah tampaknya punya tambatan hati lain. Rasanya gimana sih? Rasanya ya harus ikhlas dan melihat dia bahagia lah. Ada cemburu nggak? Bukan cemburu pengen memilikin, tapi gue dulu pernah ada di posisi itu loh gitu ya. Mungkin kalau cemburu untuk diri aku kayak ke pribadi sih enggak ya gitu. Cuman mungkin ngelihat kayak waktu untuk anak-anak gitu sih palingan. Enggak Lebih ke untuk ke anak diri. ya? Jadi kayak lihat itu bapaknya anak-anak gue gitu. Iya kayak misalnya aduh seru banget ya Dedi gitu. Gimana anak-anak tuh kayak kangen juga gitu. Suka ketemu gak sih sama? Iya tapi terakhir udah berapa bulan yang lalu ya kayak udah Nggak pernah lama. ketemu ya? Dah karena nggak pernah ketemu, gimana kalau kita panggilin? Nah, Siapa? Kita kan panggilkan. didatengin. Siapa? Ini dia, Stefan. Stefan. Panggilkan. Stefan.
Pasaribu yang datang nih. Ini Stefan Pasaribu. Tapi Stefan beneran kan? Orang Batak ini mah. Iya kan. Gue panggil, ini dia Stefan. Gue nggak salah. Belum ada panjangannya. Lu gak bisa move on dari cowok namanya Stefan? Enggak aja, biar ini aja terus, biar nanti kakak gue nggak ganti-ganti nama depannya gitu. Stefan aja iya. Stefan. Cie. Katanya gosipnya. Gosipnya apa? Ih, cowok kok suka Ih goyo, Paling depan kalau ih cowok, biasanya lu juga paling depan kalau ngegosip. Apa? Tanya, Ceritanya ngapain? tahun ini si Stefan Pasaribu mau nikahin Selin. Beneran? beneran lu? Makanya kita ngobrol abis ini kita tanya yuk. Jangan kemana-mana, BBB Warrior Pagi. Biar ku Tapi emang bener. Lu kalau ngomong di sini tuh harus ada faktanya. Makanya kita tanya ini mereka udah go public. Lihat aja nih, mereka udah semakin terbuka. Ini lihat nih, Stephen dan Selin, lihat nih. Ini lihat. Tar dulu. Tapi tadi gue agak rancu gitu pas ngeliat lagi nyanyi gitu kan, pas lagi ada Cio. Ini kayak abangnya Cio. Ya bagus juga, nggak apa-apa. Jadi anak tuh merasa brother sama bapaknya juga bagus. Ya, emang Jadi semuanya. Iya. sama Stefan beda umurnya berapa tahun? Beda, dia 1 tahun di atas aku sih. Tapi Gue tanya kenapa nggak yakin muka lo? Enggak. enggak beneran emang. Enggak, beda 3 tahun. Yang lebih tua siapa? menurut ngomong tua dong. Sabar. Ya mah. Jangan ngomong tua dong. Ini kan nggak enak, paling tahu sendiri. Orang yang lebih tua. Iya bener. Tepuk. Gue mah nggak bisa dipancing. Paling tua. Tapi di antara kita yang paling muda lu tahu? Masa sih? Iya, lubang hidungnya. Tapi beneran lebih maaf ya, bukan umur itu kan sensitif, tapi lebih tua. Iya, lebih tua gue 3 tahun. Tapi kayak beda 6 tahun lebih tua lu sih, tapi 6 Ya kan, karena dia kan. Ntar dulu di mana-mana orang agak muji dikit gitu, nggak kelihatan ya, Sekarang jadi gini deh, kelihatan banget. kita nggak basa-basi. Emang benar Stefan udah mau melamar Selin tahun ini di tahun 2023. Iya. Katanya panas karena yang Stefan sana udah ada cincin, katanya lu pengen Iya. pamer cincin juga. Kalau aku sih, kalau Tuhan berkehendak, ya kapan aja aku siap. Dia udah siap loh Selin. siap. Lu denger gak? Iya, gua mah- Lu denger gak? Lu udah siap. Lu yang ribet berarti. Lu yang ribet banyak mikir. Lu yang ribet ini udah siap. Dianya udah yakin loh. Enggak, kalau lu memang udah siap, lu nyatakan kesiapan lu di depan publik. Kalau lu memang siap sama dia. Berani nggak? Ya, Ntar dulu, tahan, ini mau ngelamar nggak bawa CV dia masalahnya. Enggak. Orang udah serius. Si Stefan udah serius. Dia bercandain lagi. Berarti emang kadang kayak gitu Kak, kita makanya nggak boleh terlalu serius, karena yang terlalu itu nggak ada yang baik gitu. Tapi kalau terlalu sayang, Idi. Tapi coba lu bener nggak? Tahun 2023 ini bener mau serius sama dia? Kalau aku sih, kalau Gue yang geremet. Kalau nyanyi ngambil perempuan ke atas, nah bukan lu juga bisa. Penyanyi Benar. biasa seperti itu. Ya. Ada anak kecil peluk-peluk itu bukan ke anak lu juga bisa. Tapi pernah nggak menyatakan isi hati aslinya seperti apa? kalau nyatain mungkin ya kan sekedar ngucap aja gitu, misalnya kayak sayang. Sayang kamu ya gitu. Iya. Tapi kalau ngomong lebih serius, aku tuh tidak hanya dekat sama kamu tapi bla 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 gitu. wah. Gimana tuh? Kalau aku sih, ketika udah apa ya, ada ketertarikan sama dia, nggak ada orang lain lagi sih. Jadi Stefan udah nggak ada orang lain, fokus ke dia. Lu gimana? Ini udah ngomong nih. Tapi kali kayak nggak ada kapoknya kan, penyanyi, Iya. pemain sinetron, Betul. pelawak, Bener. penyanyi lagi gitu. Penyanyi lagi. Pemain sinetron, pelawak gitu terus. Jangan lagi ada dong. Loh, abis begitu masih ada lagi nanti pelawak. Ada lagi ya. Iya. Paling seru sama yang penyanyi, sama pemain sinetron atau pelawak? Lawak. Nah, Lawak kayaknya. sama host ya. Oh. Siapa tuh? Host banyak, tapi Ini badan gua.
Orang badan gue cuek gitu. Lu kenapa sih? Gua kayak. Duh. Tapi lu siap nggak kalau seandainya sama Selin ini benar-benar misalnya kalian ditakdirkan 2023 ini menikah, udah siap anaknya 4, udah siap kamu menafkahi lahir batin bukan hanya ibunya, anak-anaknya 4. Enak bro, dia boleh lakinya selingkuh boleh tahu, bener ya? Oh iya. Tahu banget Kak Ivan ya. Tadi ngomong gitu dia. Gimana bro? Ya kalau yang aku bilang tadi, kalau memang Tuhan mengizinkan di tahun ini atau di tahun berapapun, aku selalu siap kok. Berarti yang udah siap tuh lu ya? Lu udah siap? Aku siap. Menikah udah siap? Siap. Tapi nanti kalau emang nggak cukup, nanti aku kasih alamat ada di Andara. Ya. Tinggal mau BPKB, harus ke rumah. Dia lagi ketemuan. Kalau begitu bang, gua nggak enak. Lu yang nikahin, gue yang nafkahin dong. Lu yang nikahin gue yang nafkahin. Kata-kata lu yang nikahin, gue yang nafkahin. Iya bener. Jadi lagu. Tapi kan kalau dekat dengan perempuan yang sudah punya anak itu emang PR-nya kan besar kan. Tidak hanya bisa dekat sama mamanya, tapi sama anak-anaknya juga. Katanya udah deket juga tahu. Beneran? Sama anak. Mana sih? Nih. Ini suka gosip nih orang nih. Enggak, ini fakta yuk. Itu main organnya di mana? Main organ. Piano itu piano. Berarti itu, kalau aku lihat si Koi udah deket sama dia. Wah. Oh ikan. Koi lu tahu nggak? Koi itu ikan yang banyak tutulnya. Beda. Wah, ya Allah, iya Koa. Oh, salah dong. Melin mulu gua masih Tapi tadi koanya juga kayak nyaman banget ya. Iya, benar. Kayak ketemu sama guru vokalnya gitu ya. Piano. Oh iya. Piano. Benar. Iya. Sedekat itu. Iya, aku memang waktu kenalan sama dia, aku langsung kenal sama anak-anaknya juga, langsung akrab, sering ajak main. Tujuannya buat emaknya juga ya. Panggil. Tujuannya ngedeketin aku tuh sebenarnya ada proyek atau gimana gitu. Oh jadi host dia sekarang. Iya. Aku sebenarnya kalau bilang proyek sih enggak ya, belum ada. Cuman rencana mau ngegade BPKB gitu. Pinjol apa sih? Dari tadi ke situ ya. Tadi kata anak-anak udah manggilnya papa ya. Apa dari mana? Katanya. Kata siapa? Karena anak Sel itu kalau ketemu orang tuh suka gampang akrab. Oh, iya. Dia papa ketemu gue mama. Tapi lebih deket sama anaknya yang nomor berapa sih kamu? Kenapa? Lebih deketnya sama anaknya yang nomor berapa? Nomor 3 sama 4. Coba sebutin nama Cio. 4 anaknya siapa aja yuk. Jemima, Elea, Cio, Koa. Ini udah deket banget. Apa lo? Coba kamu sebutin. Coba sebutin nomor rekening aku berapa? Langsung ke situ dia. Tapi coba gua mau telepon nih ya. Siapa? Apa ngobrol aja dulu? Siapa? Ngobrol aja dulu. Beneran mau ngobrol? Telepon siapa? Mau nelfon. Ngobrol aja dulu ngobrol. Cowok Selin lainnya lagi? Iya. Banyak banget. Selin itu kan cantik ya. Karir lu juga bagus. Terus itu baik ke semua orang. Amin. Banyak cowok yang datang pasti dong. Ya kali ya. Tapi kenapa membuka untuk seorang Pasaribu, Stefan Pasaribu? Aku maksud, deket berteman dengan siapa aja kan nggak apa-apa gitu kan. Kita Ya. sayang juga, saling sayang ke siapa aja kan nggak apa-apa juga Oke. gitu. Tapi kenapa tampaknya Stefan tuh dibuka lebih luas? Ya karena effortnya lebih mungkin gitu. Oke. Anak-anak menjadi filter gak sih? Ya? Anak-anak jadi filter maksudnya. Iya. Kalau yang bisa deket kayaknya dia oke. Kalau sama anak-anak aja nggak deket lu males gitu gak sih? Iya banyak yang hal-hal yang diajarin dari Steven ke anak-anak gitu yang sementara selama ini mungkin aku terlalu sibuk gitu akhirnya nggak sempat untuk ngajarin hal itu ke anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh kalau misalnya aku lagi kerja gitu kan lagi di luar kota off air atau gimana dia tuh kayak boleh main sama Cio nggak sih gitu, boleh main sama ini nggak sih gitu, boleh lah main aja di rumah gitu ngajak main bola. Dia bisa gitu. datang Iya. tanpa ada lu. Ya kan dia lagi mau main sama anak gue, dibilang dia abangnya. Abangnya Cio. Abang katanya kalau gue datang. Abang. Adik gitu. Kayak temen ya kan. Cio main yuk gitu. Jadi waktu aku pertama kali datang ke rumahnya, anaknya empat-empatnya ada bel di depannya. Jadi kalau oke ditekan deh, kayak gitu. Kuis kali. Iya. Hey, ini kuis family baru. Gue family 100. Family baru. Oke. Family baru. Tapi ya, lu ngerasa gak sih Selin cowok-cowok yang dekat lu itu justru jadi beruntung? Maaf, suami pertama sudah bisa sama lu, dia menemukan pasangannya. Stefan juga gitu.
Sampai Marcel juga kan sempat deket sama dia. Betul. Udah agak menjauh, dapet cewek sekarang. Masa? Iya, ini kayak pembuka jodoh, pembuka rezeki orang gitu. Oh, Acela Maita kata. Nih. Kita lihat tuh. Marcel pamerin pacar baru. Tuh. Ex-member JKT48 loh. Emang iya lu happy ngeliat mereka berdua? Gue mah senang-senang aja lah kalau misalnya dia ngelihat muka dia bahagia, ya gue senang gitu. Mirip lu ya itu tadi ya ceweknya. Mirip gue, iya ya. Iya. Fotonya kayak dia kan mirip. tipe-tipenya kayak gue gitu. Cek. Putih-putih kan ya. Tapi Marcel tuh emang bisa dapet yang cantik-cantik ya. Dukunnya di mana itu ya? Aduh. Ya gimana enggak orang ngirim foto biayain hidupnya. Tapi ya karena lu kemarin sama Marcel kan banyak orang mendoakan. Ya. Tiba-tiba banyak orang ngomong, alah settingan ternyata gitu. Ya. Nah lu sekarang kan deket sama Stefan Pasaribu. Banyak yang orang ngomong, alah itu juga settingan kali. Iya. Ah, ya kan nggak apa-apa kan sekarang gini, yang penting kan pada saat gue dengan Marcel itu orang mau berpikir kalau itu settingan nggak apa-apa. Emang kenyataannya gue juga kalau lagi di rumah Raffi juga, kalau lagi apa juga emang gue sedekat itu sama Marcel gitu. Emang Iya, gue senyaman itu sama dia gitu. Ya. Apa yang membuat lu nggak lanjut sama Marcel? Karena lu cemburu ya sama Marcel ya? Oh, enggak juga sih. Bukan karena Marcel belum siap ditikung orang Batak ya katanya. Iya. Oh berarti bener, ini jadi orang ketiga Marcel sama lu? Enggak bercanda. Jadi Marcel itu suka nyanyiin laguku tapi diubah. Diubah kata-katanya. liriknya. Contoh? Ternyata belum siap aku ditikung orang Batak gitu. Bener ada yang ngomong gitu? Iya. Bercanda. gitu. Dia. Kita sama-sama teman kok, aku juga teman. Karena kan Marcel bukan orang Batak, dia orang Aring lah. Buat rambut, kayak buat orang rambut. Rambut dong. Rambut. Tapi ya itu ya, Raffi. kalau jodoh itu emang sebuah misteri ya. Misteri kita nggak tahu dengan siapa, yang penting deket aja dulu. Biar Tuhan yang menentukan. Betul lah. Nah ini juga lagi heboh banget, ada salah satu teman kita juga yang menikah belum lama, tiba-tiba gonjang-ganjing, bahkan ada diduga KDRT. Nah kita akan menghadirkan orang yang menjadi mak comblang mereka berdua zaman dulunya. Baiklah, Teman dekatnya. kita akan bagikan. Ini dia. Elma Teana. Cece Elma, semakin cantik aja deh. Apa kabar sih Cece? Sehat? Banyak yang ngomong katanya Elma Tiana yang harus tanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan Vena Melinda sekarang. Jadi aku kalau nanya Teh Elma, kan lu udah bintang iklan yang ngetop. Jadi kalau ketemu sama Teh Elma dengan kondisi sekarang gini, Elma, mana? Venanya mana? Ini karena teman dekatnya Vena Melinda. Bukan, aku justru teman dekatnya Ferry. Oh, kebalik. Terbalik. Elma, Ferry-nya mana? Gitu. Berarti ntar kita tanya ya gimana kronologis kita Apa benar pendekatannya. kejadiannya seperti itu? Tahu nggak tahu? Tahu pasti. Oh, nanti kita akan tanya. Jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di FYP. For your pagi. Ini hot. Ya pernikahannya baru 9 bulan saja. Kan yang sama comblangnya Cece Elma nih. Elma tuh dia deketnya sama Enggak, sebenarnya mereka tuh udah saling kenal sebelumnya. Sebelumnya biasa kan kalau kita dulu kan ya saling hai gitu. Syuting bareng. Kita gitu ya. Nggak syuting bareng nggak, cuma ya nggak pernah satu produksi. Cuma kalau yang namanya dunia artis kan pasti kan Kenal. hai. saling kenal ya. Ya, saling. Tapi lebih deket sama Vena Melinda atau Ferry Irawan? Sama Ferry, aku lebih dekat Oke, sama kenapa Ferry. ada ide buat comblangin mereka? Jadi aku lihat kan waktu itu Ferry tuh lagi hijrah-hijrahnya gitu kan sama aku. Kita tuh bertiga terus kemana-mana. Siapa aja? Aku, Ferry sama partner aku nih Dian. Ya kan kita kemana-mana tuh bertiga setelah Ferry cerai. Kita akhirnya intens ketemu hampir setiap hari. Cari duit bareng, kemana-mana bareng gitu kan. Sampai dia akhirnya bertemu sama Vena gitu. Jadi akhirnya aku pikir ini anak sudah berubah ya. Jadi kalau melihat dia yang dulu sama yang sama aku tuh udah jauh berubah Oke, lah. dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Kalau dulu kan kayaknya dia tuh kan dicap playboy gitu kan, ceweknya banyak. Bukan lu, Vi, tenang, Vi. Lu mah bokep doang. Playboy gitu kan. Terus. Gitu. Nah udah kesini dia, aku mau memperbaiki diri dari kesalahanku yang kemarin gitu. Ya udah waktu itu intens berapa lama ya? Hampir 3 bulan atau 4 bulan sama Ferry setiap hari.
Dan aku melihat dia memang sosok yang lembut, yang mudah meminta maaf kalau salah. Ini ya yang aku alami bersama dia waktu sama-sama itu. Dia lembut, perkataannya terus nggak pernah kasar, terus lebih senang nyenengin orang. Jadi kalau kemana-mana tuh selalu bercanda gitu. Jadi kalau sama Vena itu bukan dikenalin sama comblangnya, tapi enggak, udah kenal duluan. setelah itu kan aku lihat nih kayaknya lihat Vena juga kan waktu itu lagi sendiri gitu. Terus aku bilang gini, Fer, kayaknya kamu harus seimbang deh beritanya. Jadi kan kamu kan beritanya tuh lagi banyak banget menyudutkan kamu gitu kan. Coba deh kalau gimana kalau Vena kan punya podcast tuh gitu kan. Ini aku sama dia nih bareng-bareng nih. Kamu podcast deh sama Vena. Oh boleh juga deh. Mau Ferry. Taunya nyambung. Terus kita ngubungin temen aku nih, Mbak Dian ngubungin Vena. Ven, mau nggak podcast bareng sama Ferry gitu. Boleh deh gitu. Akhirnya Ada niat jodohin saat itu belum? Belum nih, pas kita ketemu kok lihat ada roman-roman merah di mukanya Ferry gitu. Ini kayaknya lucu nih kalau kita comblangin. Ternyata jadi, walaupun pas nikah. Enggak, awalnya enggak, pada nggak mau. Awalnya pada menolak. Proses. Proses kan gini, Fen mau nggak kamu kalau misalnya sama Ferry? Oh enggak, gila, pakai masih yang begitu-begitu. Ferry juga, lucu juga kali kalau sama Vena. Ntar kita lihat. Nggak taunya dia jalan sendiri. Nah pas sudah nikah taunya WO-nya juga jalan sendiri. Padahal janjinya sama El Mateana dulu. Sempet heboh, sempet wah. Tapi akhirnya udah damai. Sudah damai. Oke, nah sekarang yang baru terjadi. Nah berita gini pas Cece sama dengar beritanya, gimana langsung telepon Mas Ferry atau langsung telepon Enggak, Ferry yang telepon suamiku dulu. Telepon suamiku, dia minta maaf kalau selama menjadi teman ini mungkin pernah salah gitu kan. Memang sih bayannya itu setelah kejadian ini. Oke. Yang pas lagi itu yang WO kok itu. Itu nggak pernah. Ini yang sekarang. Ini yang sekarang, jadi bayannya baru. Oh baru karena kejadian ini? Baru karena kejadian ini. Karena kejadian ini akhirnya yang masa lalu yang tadi aku ceritain udah baikan. Belum. Ini baru gara-gara kejadian ini telepon suaminya minta maaf. Ini mungkin aku banyak salah jadi begini. Nah gitu kan. Udah dimaafin kok itu. Aku ya orang minta maaf kan harus dimaafin dong ya kan. Dan aku alhamdulillah begitu Ferry minta maaf ya karena kan aku tahu pribadinya dia ya kan. Aku menganggap dia tuh hilaf udah gitu kan. Udah sama-sama gitu kan. Ya terus aku dengar nih gimana nih Fer, kamu bener nggak KDRT? Aku bilang gitu. Terus. Kalau kamu KDRT kamu salah, apapun alasannya, yang namanya mukul itu salah, nggak boleh. Aku bilang gitu. Cuma dia bilang, Ma aku bukan orang jahat. Kata Ferry, aku bukan orang jahat, Ma. Nggak seperti itu pemberitaannya. Cuma nggak ada yang percaya sama aku, gitu. Pemberitaannya kan katanya selama 3 bulan mendapatkan kekerasan. Katanya pernah di piting, dicekek, terus cekek di gitu tuh. Apa yang ya mungkin. Gini nih, maaf nih, gini katanya. Gimana sih? Ya gini, kalau gua nanya cuma nanya. Mungkin ya, ini asumsi saya ya. Kan yang tahu kan mereka berdua. Misalnya gini, kalau perempuan, aku kan gak mau, gak suka gue. Tenang gitu kan, tenang. Ferry lagi. Gitu. Misalnya tenang. Itu kayak dipiting gitu loh. Jadi kayak ditahan gini. Kayak tahan, udah sabar gitu. Kayaknya berontak ya. Mungkin Ferry gede kali badannya kan. Mungkin akhirnya menahan cuman kelihatan terlalu keras terlalu gitu keras. Terus tadi katanya hidungnya berdarah pakai jidatnya dijedotin. Aku tanya lu jedotin gitu. Enggak, diteken iya. Ditekan Ya karena mungkin lagi berontak. Gemes gitu, gemes gitu ya. Udah gitu. Udah ya itulah ya maksudnya dia menggambarkan dia nggak mau cerita banyak ya, nggak mau cerita banyak ke aku. Cuma aku tanya nonjok apa enggak bersih tangannya. Cuma dia ngakuin memang dia menekan. Gitu. Menekan tuh gimana? Tapi dengan tidak maksud gimana sih? Maksudnya tuh mau menenangkan gitu, menenangkan dengan gini loh maksudnya. Udah gitu kan gini maksudnya. Kan gini nih mungkin. Posisi tangannya di hidung gitu maksudnya gitu. Bukan jidat. Jadi orang nih dengerin dong kalau ngomong. Jidat coba. Gini kan? Nah kan gini nggak? Nih kayak gini. Iya sambil dipeluk. Dipeluk. Iya. Baru kali ini gue dijodohin sama orang cakep ya.
Tapi Udah yang udah. sebelum-sebelumnya nggak pernah ada berantem gimana gitu. Ya Kalau dia berantem-berantem cerita. pastilah, suami istri pasti ribut-ribut lah. Aku juga tanya, maksudnya kamu tuh sering ada cekcok-cekcok ya gitu. Ya maksudnya aku bicara ini juga karena pembicaraannya Vena ya gitu kan. Aku lihat sering ada, terus sering ngambek Ferry itu gitu kan. Ya menurut, ya mereka hanyalah berdua yang tahu lah. Maksudnya aku cuma bisa nggak fair diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Kalau emang mau cerai baik-baik. Hah? Kapan ngomongin tentang perceraian? Hah? Kan Vena sudah mau bercerai Sama siapa? sama Ferry. Iya kan langsung. Ini gara-gara kejadian ini. Enggak. Oh sekarang atau sebelumnya udah ada Ini pembicaraan? yang sekarang. Ini gara-gara ini. Gara-gara ini gitu. Aku Ah, bilang, kirain setelah aku 3 sebelumnya bulan. udah ada pembicaraan cerai juga. Ya karena mungkin udah 3 bulan kan. aku enggak sebelumnya kan mereka sempat ke Hong Kong. Itu kan masih mesra-mesra ya. kalau Iya aku yang dia lihat. nyebrang gitu-gitu. Iya, aku masih mesra gitu Karena aku kan. ngeliat mereka kan bucin banget ya. Banget dua-duanya sih aku bilang. Malah aku tuh kalau ngeliat mereka tuh di media sosial saling lucu, saling Pengen ya? Memang aslinya Ferry seperti itu. Bukan maksudnya memang Ferry sosoknya yang memang yang suka Iya, iya. bercanda, suka nyenengin orang. Terus juga ini nih Cek, ini ada update katanya Ferel, anak-anaknya Vena Melina, Ferel, Atala langsung samperin ibunya. Nih. Oh untungnya masih ada anak-anak yang bisa menguatkan ya. Ya, Oke. aku sebagai seorang teman, seorang sahabat yang tahu sih berharap mereka bisa, kalaupun memang Vena bersikeras untuk bercerai, aku berharap mudah-mudahan mereka bisa bercerai dengan baik-baik, tanpa ada keributan-keributan ya kan. Karena kan biar bagaimanapun mereka ini saling mencintai ya, gitu. Syukur-syukur sih bisa baik. Gitu. Karena dua-duanya juga kan pernah berumah tangga sebelumnya juga ya. Ya, baik-baik aja lah. Maksudnya jangan kalau pernah ada kekecewaan ya udah saling memaafkan aja. Feeling sebagai sahabat akan baik-baik saja atau justru sebaliknya? Aku nggak tahu deh, nggak ngerti. Pokoknya doa yang terbaik buat mereka aja. Ya udah, habis Oke. ini akan ada spesial kado nih. Kado? Iya. Oh, lu mau ngasih kado lagi buat gua? Bukan, Stefan ini mau ngasih ke Selin. Kita lihat kadonya apa? Apakah cincin? Oh. Dan kamu nonton di FYP. Mengapa kita Pokoknya kita menghadirkan El Matiana tuh menyeimbangkan berita yang ada ya supaya ada beberapa pihak sumber beritanya tersebut. Sebetulnya yang ketika iklan banyak banget yang nggak bisa kita ceritain ya kan? Oh iya, betul. Oke, thank you ya Thelma ya. Ya. Selin mudah-mudahan ini ada laki-laki selanjutnya yang bisa untuk kamu selamanya. Selanjutnya bukan yang terakhir ya. Untuk selamanya, untuk selamanya. Berikutnya ada begitu. Ya udah, Stefan, kita mau ngasih kado. Apa kasih kadonya buat Selin? Lagu spesial. Oh, lagu. Tak pernah cukup untuk Selin mah. Iya. Nah. Iya. Sampai ketemu lagi di FYP besok. Bye-bye. Bye-bye Mas Ibu.